Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini sudah diabsenkannya ya. Yang tidak masuk siapa hari ini? Masuk kenapa? Terus ada yang tidak masuk lagi? Ini Salis kenapa? Ya. Lalu ada lagi? Waifat kenapa tidak masuk? Tanpa mengurangi rasa semangat kita, untuk hari ini kita akan belajar tentang P5 PPNA. P5 PPNA ini kan merupakan salah satu proyek yang menjadi ciri khas kurikulum kemerdekaan yang sekarang ini kita jadikan pedoman. Jadi di sini P5 PPNA merupakan pengajaran dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga proyek profil pelajar Mahathir Alamin. Nah, untuk madrasah kita ini mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan dengan proyek hijaukan madrasahku sedangkan nafasku. Apa yang melatar belakangi hal ini? Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya madrasah kita itu kan letaknya bisa dikatakan bangkit di tengah-tengah kota. Jadi madrasah kita itu bisa dikatakan dekat dengan masjid besar, dekat dengan jalan raya, terus dekat dengan kecamatan, dekat dengan balai desa, dan juga dekat dengan pasar. Jadi bisa dikatakan memang madrasah kita ini dekat dengan fasilitas umum. Nah, dari sinilah maka memang kondisinya madrasah kita tidak terlalu luas tanahnya, sehingga mau tidak mau ketika kita mau membangun tempat kita itu harus dekat ke atas. Nah, dari sinilah maka ketika kita melihat terkadang itu kalau musim kemarau memang terasa sangat panas. Inilah yang menjadi salah satu sebab makanya kita mencoba untuk membuat penghijauan kembali, menanam berbagai macam pohon, baik itu bunga, baik itu nantinya ada tanaman obat-obatan atau sejenis tanaman yang lain, buah-buahan juga boleh di sini supaya apa? Supaya madrasah kita itu bisa kelihatan sejuk. Nanti ketika mata kita melihat terlalu banyak hijau akan sejuk, nanti telinga kita, terus nanti hidung kita itu juga akan merasakannya. Jadi semua indera kita akan merasakan. Nah, dari sini sebenarnya antara manusia dengan tumbuhan itu kan bisa dikatakan saling berkaitan. Mengapa seperti ini? Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan apa? Oksigen untuk bernafas. Sedangkan yang dibuang biasanya berupa apa? Sedangkan tumbuhan itu biasanya mereka membutuhkan karbon dioksida, sedangkan yang dikeluarkan berupa oksigen. Nah, di sini berarti manusia dan tumbuhan ini saling berkaitan. Di sini untuk tujuan pembelajaran kita kali ini itu berarti karena maraknya tantangan global ya, jadi di sini kita harus bisa memanfaatkan berbagai macam tema yang mana tema ini dicari yang paling cocok dengan kondisi kita. Sampai sini dulu, coba biar nanti menambah semangat kalian, silahkan berdiri dulu. Coba kita sedikit yel-yel biar kamu nanti ada semangat. Yuk. Sorok ke kiri, sorok ke kanan.
Di depan kalian di sini sudah ada Bapak Ibu guru kita, karena ketika kita membicarakan tentang P5 PPRA, ini kan sebuah proyek yang ada di madrasah. Jadi saya sebagai guru mapel sejarah budaya Islam di sini akan berkolaborasi dengan mapel seni budaya, IPA, IPS dan juga bahasa Inggris. Monggo bisa memberikan sedikit penjelasan. Ya. Kan P5 PPRA ini yang dari awal kan sudah dibicarakan sama Anda ya. Temanya tadi tentang hijaukan madrasahku, segarkan nafas. Pertama ini berkaitan dengan nanti peremajaan tanaman ya. Nanti kita akan mencabut tanaman yang sudah mati kemudian mengganti dengan tanaman yang baru. Yang tujuannya untuk biar sirkulasi udara di sekitar madrasah itu menjadi segar dan sehat. Karena itu berkaitan dengan IPA ya, berkaitan dengan tumbuhan atau tanaman. Karena tanaman itu membutuhkan CO2 ya, untuk makanan yang untuk proses fotosintesis. Salah satunya membutuhkan CO2. Nanti ketika sudah melakukan fotosintesis, nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah oksigen yang kita hirup ya, yang membuat madrasah kita nanti lingkungan kita menjadi segar. Dan itu kaitannya kalau dengan apa? Dengan PS apa? Oke, selamat pagi semuanya. Hidup itu adalah penuh dengan keseimbangan. Ada panas, ada dingin, ada segar, ada mengungkap. Nah, sehingga dalam rangka untuk menciptakan kesegaran kita butuh udara yang segar. Di mana udara yang segar itu bisa tercipta dari pohon-pohon yang mengeluarkan oksigen di siang hari dan menghirup oksigen di malam hari. Pohon adalah salah satu sumber oksigen kita. Pohon adalah payung dari bumi. Bumi itu punya payung itu. Jadi kalau bumi itu kepanasan, payungnya adalah pohon. Tanpa pohon kita tidak bisa mendapatkan oksigen yang maksimal. Sehingga program pemerintah ada namanya reduisasi. Apa itu reduisasi? Tanaman hutan kembali. Ya, sehingga setelah pohon-pohon banyak yang tumbuh, konservasi tanah juga akan menjadi lebih subur. Tanah yang subur, tempat hidup, makhluk hidup, kita bisa berinteraksi. Apa sih interaksi itu? Interaksi adalah hubungan tim berbalik antara manusia dengan lingkungan. Lingkungan di sini adalah tumbuhan, yang mana tumbuhan bisa menciptakan manusia kita menjadi lebih sehingga nafas pun bisa menjadi lebih segar. Sejuk dan segar adalah saudara kandung, tapi tidak bapak. Ya, oke. Kemudian lanjutkan lagi dengan materi yang lain sehingga nanti di dalam pemikiran kalian, sudut pandang kalian menjadi lebih luas bahwa semua ilmu pengetahuan saling berkaitan. Ya, setelah pengetahuan kalian nanti punya keterampilan. Setelah punya keterampilan ikat dengan satu namanya attitude. Apa namanya dia? Attitude itu adalah sikap. Nah, tanpa sikap pengetahuan dan keterampilan menjadi nol. Seperti kayak uang 5.000, gue punya ada namanya berapa ya? Aku punya uang 2.000 ya. 2.000 ini yang dua ini adalah attitude. Tanpa attitude nilai uang ini adalah nol. Tidak ada nilainya ya. Attitude ada dalam diri kita semuanya, bagaimana kita hidup menjaga keseimbangan. Oke, demikian lanjutkan dulu. Assalamualaikum. Berkaitan dengan pelajaran bahasa Inggris ya, dengan tema hijaukan madrasahku, segarkan nafasku. Segarkan nafasku berarti apa ya? Hijaukan madrasahku, segarkan nafasku. Berarti kalau kalian mempunyai di lingkupan madrasah kalian mempunyai banyak pohon, berarti kalian bisa menghirup udara yang segar.
Terima kasih, sudah saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tahu tentang berbagai macam penjelasan dari Bapak Ibu guru mapel lainnya, nah silakan link ini yang saya berikan di HP kalian, silakan dibuka, silakan keluar networknya, silakan buka dulu, lalu silakan berdiskusi. Silakan sambil didiskusikan nantinya apa yang merasa kalian temukan. Lainnya sudah ya. Kalau sudah berarti silakan kalian bisa mempresentasikan di depan. Silakan diawali dari kelompok 1. Sekarang bisa masuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Abdullah. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Hijauan sangat berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia karena dengan adanya penanaman tumbuhan bisa memperbaiki kualitas air. Manusia dan hewan menggantungkan hidup pada air yang bersih untuk tetap bertahan hidup. Sumber air ini bisa didapat dengan adanya banyak pohon-pohon besar yang banyak mengandung air. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air tuh ambilnya diambil, tuh ambil. Kasih air. Kalau misalnya kurang kasih lagi ke orang. Ini taruh disiram, kalau sudah disiram. Ambil air, udah ambil air tadi.
orang sana sambil sana. Tadi ambil airnya di mana? Ini. Jadi Cidue gak kau bawa? Hah? Itu Cidue kan ada di sana kan? Kalau punya ambil aja bisa Cidue. Oh, tangannya di mana? Pak, motor Pak, waspada. Bawa. Kan berani kotor itu baik. Yang lainnya silakan bantu itu Asal enggak disirami. Ditata dulu yang rapi. ada judulnya, belum judulnya. Ditata dulu. Boleh sana loh. Kamu mau boleh sana nggak apa-apa? Ini di situ. Udah. Nah. Kalau keberat ya udah. Kasih air dulu. Kasih layu sebelum ditimbang. Bego Pak. Sedap. Itu taruh sana semua loh dan bantu Farinda taruh sana. Cari botol-botol gitu. Ikan bisa buat taruh sini lu ini ambil. Udah mati. Masih ada botol. Iya. Ayo taruh di sana kan. Setelah kita melakukan tanam-tanaman berbagai macam yang telah kita lakukan, kira-kira menurut kalian merasa senang apa enggak? Karena setidaknya meskipun sedikit kita kan sudah membantu lingkungan ya. Nah, dari sini kira-kira yang namanya dengan adanya tanaman berarti kita bisa mengurangi adanya berbagai macam polusi udara. Terus selain itu apalagi bisa mengurangi berbagai macam partikel juga, karena sebenarnya ini meskipun kita melihatnya ini sudah bersih, tapi karena ini masih musim kemarau artinya kan dia masih banyak partikel itu. Nah selain itu ketika mata kita melihat madrasah kita itu juga akan kelihatan lebih asri, lebih sejuk, karena tanaman itu sebenarnya bisa menghasilkan oksigen. Terus yang lebih pasti lagi madrasah kita lebih sejuk. Ketika madrasah kita lebih sejuk berarti kita merasa lebih nyaman, dan kita ketika nantinya setiap hari tinggal di madrasah, ketika kita belajar itu kita merasa nyaman, merasa tenang, dan juga bisa merasa senang.
kalian refleksi, kalian kan setelah kemarin lusa itu menanam tanaman, terus kita harus merawatnya setiap hari, meskipun nanti kalian berbagi ya, jadi akan dipiket setiap hari Senin A, B, C, nanti yang Selasa D, E, F, dan lain sebagainya. Kalian harus menyirami tanaman tersebut, kalian harus ngasih pupuk sebagai makanan tanaman itu, supaya tanaman itu bisa berfotosintesis. Nah, selain itu, ketika nanti tanaman itu bisa berfotosintesis dengan baik, dia nantinya bisa berkembang. Disinilah akhirnya dia juga bisa membentuk sebuah ekosistem baru, yang ekosistem itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita. Nah, artinya dari sini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa apa kesimpulan selama ini yang telah kita lakukan dalam proyek ini. Sedangkan masku jangan madrasahku, ayo kita bisa menarik kesimpulan bagaimana? Pemandangan yang kita lihat akan terasa lebih segar. Kita bisa menyimpulkan apa lagi? Suasananya juga akan terasa lebih nyaman. Terus apa lagi? Agar lingkungan yang kita gunakan sebagai tempat tinggal itu bisa lebih asli dan juga lebih sehat. Ayo, masih ada lagi yang bisa kita simpulkan? Apalagi kira-kira kita sebagai manusia, karena nafasnya kita itu akan lebih banyak oksigen, kita akan menjadi manusia yang lebih sehat dan juga lebih kuat. Jadi dari sini ketika kita melakukan proyek ini, maksudnya melakukan berbagai macam tanaman-tanaman ini kesimpulannya sangat bermanfaat kita sebagai manusia, karena nantinya ini juga akan membantu kehidupan kita, kelangsungan hidup kita. Tidak hanya kita toh, tetapi artinya tanaman ini juga lebih senang karena apa? Kita ketika menanam tanaman-tanaman ini itu tidak hanya maksudnya ditanam toh, tapi kita merawatnya. Ketika kita merawat itu artinya kita juga bisa mengamalkan berbagai macam ilmu. Jadi tanaman itu sebenarnya juga suka kalau dia disayang, kalau mereka dirawat seperti itu. Layaknya kita sebagai manusia, ini sebagai cerminan bahwa sesama makhluk hidupnya Allah, kita harus bisa saling menyayangi dan juga saling mengasihi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, berarti untuk pelajaran kita kali ini sudah bisa kita akhiri. Jangan lupa PR-nya, kasih PR, silahkan dikerjakan. So, kalau misalnya kita masuk lagi pertemuan selanjutnya, berarti bisa dikumpulkan ya.